Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan nama kelompok Linux akan memperkenalkan diri dimulai dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Abiu Prayori dengan NIM F1E1222141. Perkenalkan, saya Ahmad Dani Setiawan dengan NIM F1E122151. Perkenalkan, nama saya Niken Widya dengan NIM F1E122156. Perkenalkan, nama saya Nurul Mayroh dengan NIM F1E122085. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Saya Niken Widya, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi 1 yaitu pengetahuan dan sumber pengetahuan. Di sini saya akan membahas 4 pokok pembahasan yaitu pengetahuan dan sumber pengetahuan, kesadaran sains dan aktivitas keilmuan, filsafat sains, dan yang terakhir ada wilayah sains. Pengetahuan dan sumber pengetahuan. Pengetahuan dikenal dengan ilmu pengetahuan alam atau sains. Dengan sains, manusia membangun peradabannya sehingga keadaan di alam ini mengalami perubahan. Kata sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan science yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Seolah-olah pengetahuan sama artinya dengan ilmu atau ilmu pengetahuan. Menurut Hendro Darmojo, pengetahuan diartikan sebagai segala yang kita ketahui, tidak peduli apakah pengetahuan itu benar atau salah dan dari mana sumbernya. Jadi, hakikatnya pengetahuan itu apa saja yang diketahui manusia, dari mana saja sumbernya, walaupun dari intuisi, mimpi, wahyu, prasangka, pengamatan, ataupun perbuatan disebut juga dengan pengetahuan. Ilmu atau ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu sering dimaknai sebagai orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, seperti guru, ustadz, saintis, ataupun ilmuwan. Umumnya, sosok pribadi yang demikian menjadi tempat bertanya atau jadi panutan bagi masyarakat. Artinya, pengetahuan yang dimiliki orang tersebut mengandung nilai kebenaran. Burhanuddin Salam, sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar, membedakan pengetahuan atas 4 jenis, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Pengetahuan biasa yaitu kepastian kebenarannya diuji berdasarkan pengalaman sehari-hari. Contohnya, api itu panas, air diminum untuk melepas dahaga, dengan makan perut terasa kenyang, dan lain sebagainya. Pengetahuan ilmu atau ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah, atau pengetahuan yang kepastian kebenarannya dijamin oleh metode ilmiah. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat pemikiran rasional berdasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian, kritis, dan penafsiran. Pengetahuan filsafat berperan dalam mengontrol kebenaran suatu ilmu. Sebagai contoh, filsafat ilmu pengetahuan alam atau IPA akan mengkaji IPA secara filsafat dari segi ontologi, yaitu teori keberadaannya, dari segi epistemologi, yaitu proses mendapatkannya, dan dari segi aksiologi, yaitu berkaitan dengan kegunaan atau pemanfaatannya. Yang terakhir, pengetahuan agama. Pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya yang tertuang dalam kitab suci suatu agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang memiliki kebenaran mutlak bagi pemeluknya. Sejalan dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia, ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat berkembang dengan pesat. Setidaknya ada 2 pengelompokan, yaitu ilmu pengetahuan alam atau natural science, yaitu ilmu yang mengkaji tentang benda-benda konkret di alam semesta. Dan ada juga ilmu pengetahuan sosial atau social science, yaitu ilmu yang mengkaji hal-hal yang menyangkut aspek-aspek sosial, nilai-nilai, dan tingkah laku manusia di masyarakat. Sumber pengetahuan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai asal. Sebagai contoh, sumber mata air berarti asal dari air yang berada di mata air itu. Dengan demikian, bahwa sumber pengetahuan itu adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Menurut Amsal Bakhtiar, menurutnya sumber pengetahuan merupakan alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ada beberapa macam mengenai sumber pengetahuan. Yang pertama, akal sebagai sumber pengetahuan atau rasionalisme. Di kalangan kaum rasionalis, hanya akal yang menjadi sumber pengetahuan, sedangkan yang lainnya hanya memperkuat. Rasionalisme merupakan paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Yang kedua, pengalaman sebagai sumber pengetahuan atau empirisisme. Empirisisme, kata ini berasal dari kata Yunani yaitu empirikos, artinya pengalaman.
Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Empirisisme mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan, keadaan akalnya masih bersih, ibarat kertas yang kosong yang belum bertuliskan apapun. Pengetahuan baru muncul ketika indera manusia menimpa pengalaman dengan cara memelihara dan mengamati berbagai kejadian dalam kehidupan. Yang ketiga, intuisionisme atau intuisi. Sumber ini berupa gerak hati yang paling dalam, jadi sangat bersifat spiritual. Pengetahuan yang bersumber dari intuisi merupakan pengalaman batin yang bersifat langsung. Artinya, tanpa melalui sentuhan indera maupun olahan akal pikiran. Intuisi dalam bahasa sederhana bisa diartikan getaran hati akan sesuatu hal yang dihadapi atau yang akan terjadi. Getaran hati atau mungkin bisa juga diartikan perasaan akan sesuatu itu muncul atau terasa. Akal sehat berpikir dan berbicara sehat akan membuat hati atau perasaan sehat atau tenang, begitupun sebaliknya. Ketika dengan serta-merta seseorang memutuskan untuk berbuat atau tidak berbuat dengan tanpa alasan yang jelas, maka ia berada di dalam pengetahuan yang intuitif. Keempat, wahyu. Wahyu dalam arti bahasanya adalah isyarat yang cepat. Wahyu adalah sumber pengetahuan yang bersandar pada otoritas Tuhan sebagai Sang Maha Ilmu. Sumber pengetahuan yang disebut wahyu identik dengan agama atau kepercayaan yang sifatnya mistis. Melalui wahyu atau agama, manusia diajarkan tentang sejumlah pengetahuan, kesadaran sains, dan aktivitas keilmuan. Sains telah mencapai kemajuan yang pesat dalam memahami aktivitas otak kita dan bagaimana otak berkontribusi dalam membentuk perilaku manusia. Tetapi yang belum bisa dijelaskan oleh sains hingga kini adalah bagaimana otak bisa membentuk suatu perasaan, emosi, dan pengalaman pada manusia. Hingga abad ke-20, berkembang larangan tidak tertulis untuk mempertanyakan tentang masalah kesadaran ini, dianggap bukan topik yang cocok untuk dibahas dalam dunia sains. Dan sekarang semuanya telah berubah. Banyak ilmuwan yang meyakini bahwa masalah kesadaran ini adalah sebuah masalah serius dalam ilmu sains. Para ilmuwan menemukan cara dengan mengkorelasikan pengalaman-pengalaman yang tak teramati dengan mengamati proses yang terjadi di otak, dengan cara melakukan pemindahan pada otak para partisipan dan membuat laporan berdasarkan pengalaman yang telah mereka rasakan. Dengan melakukan metode ini, kita bisa menetapkan, misalnya, perasaan lapar berkorelasi dengan aktivitas dari bagian hipotalamus di otak. Sayangnya, akumulasi dari korelasi yang telah dilakukan ini belum bisa menyimpulkan teori tentang kesadaran. Dan faktanya, bukan hal yang baru bahwa metode sains standar yang digunakan para ilmuwan dalam penelitian tidak bisa digunakan dalam mengungkapkan apa itu kesadaran. Filsafat sains. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri atas dua kata, philos yang artinya cinta atau philia yang artinya persahabatan, dan sophia artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada. Sebab asal dan hukumnya, manusia filosofis adalah manusia yang memiliki kesadaran diri dan akal sebagaimana ia juga memiliki jiwa yang independen dan bersifat spiritual. Filsafat sains merupakan disiplin ilmu yang digunakan sebagai kerangka dasar atau landasan berpikir bagi proses keilmuan. Hal ini menunjukkan bahwa berfilsafat merupakan cara dan upaya dalam melaksanakan penyelidikan yang meliputi tentang apa, bagaimana, dan untuk apa dalam konteks berpikir, yang apabila dikaitkan dengan terminologi filsafat tercakup dalam aspek berikut ini, yaitu ontologi yang mengkaji tentang apa, epistemologi yang mengkaji tentang bagaimana, dan aksiologi yang mengungkapkan untuk apa sebuah ilmu dipelajari. Filsafat secara umum terbagi menjadi 4 cabang besar, yaitu yang pertama metafisika. Metafisika berasal dari dua kata Yunani, yaitu meta yang berarti dibalik atau setelah, dan fisika yang berarti fisik atau alami. Sehingga dari bahasa, metafisika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sesuatu hal di balik konsep fisik, yaitu konsep atau sesuatu yang tidak dapat dialami secara umum. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang fokus tentang pengetahuan, di mana dasar pertanyaan yang nantinya melahirkan pengetahuan, termasuk pula pertanyaan yang hasil akhirnya nanti melahirkan metode
bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada atau yang diciptakan. Yang ketiga, logika. Logika adalah cabang filosofi yang membahas penalaran. Penalaran adalah suatu corak pemikiran khas yang dimiliki manusia dari pengetahuan yang ada untuk memperoleh pengetahuan lainnya, terutama sebagai sarana dalam memecah suatu masalah. Dan yang terakhir ada etika. Etika merupakan satu cabang filsafat sistematis yang membahas moralitas. Moralitas ialah suatu himpunan ide mengenai hal-hal yang baik atau buruk pada perilaku manusia dan hal-hal yang benar atau salah pada tindakan manusia. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu wilayah sains. Sains membaca permukaan paling luar dari realitas, yaitu permukaan yang dapat diverifikasi secara empirik. Setelah memori kita secara parsial mengumpulkan fakta-fakta empirik yang beragam, maka tugas selanjutnya ada pada akal pikiran rasionalitas yang berfungsi mengabstraksikan semua fakta empirik itu menjadi kumpulan konsep-konsep abstrak. Sehingga di sini kita dapat melihat adanya estafet ilmu pengetahuan dari pengetahuan yang bersifat empirik menuju kepada rumusan-rumusan yang bersifat abstrak, dan itu tentu tak dapat terjadi andai manusia tak memiliki akal pikiran. Akal pikiran adalah peralatan berpikir yang berfungsi membawa objek empiris ke wilayah abstrak. Sebagai perbandingan, hewan tentu dapat menangkap fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran empirik, tetapi hewan tak dapat mengabstraksikannya ke dalam konsep-konsep abstrak. Dalam memori hewan, kumpulan fakta empirik akan tetap berupa wujud pengetahuan acak.